wabarakatuh. Orangnya banyak yang jawab salam cuma 5 ekor. Yang jawab salam insya Allah makin ganteng makin soleh orang. Salam banget jodohnya kurang rezekinya. Amin. Jawab salam yang 5 orang padahal orang banyak 500 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إله إلهي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Angkat tangan semuanya. 15 menit, 20 menit maksimal, nggak boleh lebih. Saya harus keterangan dari 10:30 saya harus. Ini recehan yang berisik. Angkat tangan. Angkat tangan. Itu kembaran Lutfi itu ya. Lutfi kecilnya lebih besar. Angkat tangan dong. Angkat tangan. Jangan nyandari tembok, ente mirip sama tembok. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Bukan suaranya. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha jauh kaki melangkah mengharap ampunan dosa. Amin. Jauh kaki melangkah mengharap ridhamu semata ya Rabbi Mustafa liman qasidana waghfir. الفاتحة بنية القبول والهداية والتوفيق والرضا والعناية ونفي البلاء. آمين. وطول الأمر والبركة والسلامة بالشيء والعافية
ونعوذ بك من البلاء الدنيا وفتنة الدنيا والطاعون والقرنا والفتن ما لا ينفعنا غيره وبنيته الظاهر والباطن وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وخصوصا الجماعة في هذا المجلس التحرير وإلى ريابنا وأماتنا وأجدادنا وجدنا خصوصا إلى ربي Bapak Ustaz Samin Bahrudin Bin dan Bapak Bunda إلى هذا النبي المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلينا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati bersama Al-Lutfi serta keluarga besar, terlebih kita yang mulia Bapak Ustaz Hasan Basri, Ustaz Ahmad, alhamdulillah guru kita dan semua jamaah santriawan santriawati, mudah-mudahan antum semua menjadi waladun sholihin sholihat semuanya, jadi penerus bangsa yang saleh yang istiqamah demi kepentingan NKRI dan Islam pastinya. Amin Allahumma ya Rabbal. Santriawan santriawati yang Allah muliakan, saya tidak panjang kata. Dia yang recehan, yang main HP di share. Belajar modalnya dua bang. Dalam syair bahasa Arab dikatakan jarib wala hitakun arif. Coba berusaha menghargai beliau-beliau. Bahkan guru saya nyampaikan setiap malam Jumat dan kadang-kadang saya japri beliau. Modal orang untuk ilmu cuma dua. Pertama, nuntut ilmu. Yang kedua, taat sama guru. Jadi nuntut ilmu apa kata guru dipakai. Maka nanti timbul yang ketiga, nilai keberkahan. Kalau guru-guru para itu, amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hidup manis. Karena kadang-kadang kita ada penempatan yang kurang baik, Ustaz. Guru-guru nyampein keilmuan, dia masih tengok kanan, tengok kiri. Yang cowok bujangan, lirik, yang perempuan di belakang siapa itu namanya? Mauna apa siapa? Yang cowok pun begitu, subhanallah tabaraka. Ini hal yang kayak gini yang ganggu suasana. Tapi insya Allah di sini mah kagak, amin. Amin. Ada jauh beda maksud gua. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Ada yang sekalian yang Allah muliakan. Ingat kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Neng. Ya Allah cakap-cakap amat ya. Dia beri nomor ya. Masih. Enggak kenapa ya? Namanya juga Ustaz yang guru ya. Ustaz juga manusia dan pengalim paham minta kok masa gue demen sama dia ya. Kalau gue demen sama yang laki kan anggar sih. Tapi kalau demen yang di bab coklat ya Allah. Mata dulu alas manfaat. Iya mancung. Kalau ngeliat Lutfi, enak banget enak. Normal nggak? Normal nggak? Kembali ke laptop deh. Recehan. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti saatnya tiba di mana pada saat hari kiamat kemudian dibangkitkan segenap umat manusia. Siapa di antara mereka yang paling bisa, kata baginda Nabi Muhammad SAW? Anak muda yang bagaimana Ustaz? Anak muda yang ketika Allah berikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Amin. Tapi ogah duduk di majlis taklim, na'udzu. Nanti kalau ada anak muda di majlis taklim Wasilatul Mustafa yang memang setiap minggunya rutinitas kegiatan meskipun almarhum sudah nggak ada, digantikan oleh putranya, diikuti oleh Ustaz Hasan Basri dan guru-gurunya. Kalau antum nggak ada setiap malam Kamisnya, nanti saatnya tiba akan menyesal di hari kiamat, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Asadun nas yaumal qiyamah aksar. Nanti ada manusia yang paling nyesal, golongan manusia yang paling menyesal. Siapa di antara itu? Rajul amkana tolabul ini di dunia falam yadkhuluhu, kata Nabi. Ada seorang anak, ada seseorang di antara kita yang memang dikasih waktu luang, waktu sehat, waktu senggang, panjang umur, sehat walafiat, tapi tidak mau hadir di majlis taklim.
artinya apa? Ogah dekat sama asakir, ogah dekat dengan para halaik, ogah duduk di hadir majlis-majlis ilmu. Dek, halo, sehat semuanya? Kalau zaman sekarang adik-adik merhatiin anak ada yang masih pada nongkrong di jalan, itu biasa kagak? Woi, jawab, biasa kagak? Biasa. Nemuin cewek, enteng lah gini ya. Coba jawab yang jujur. Ente ganteng semuanya. Ente kalau boleh nyari calon diri yang soleha apa yang cantik? Jawab yang laki semuanya, yang soleha apa yang cantik? Nah, yang belakang kalau boleh jujur nih. Ente semua soleha, cantik-cantik semua. Coba kalau boleh jujur, Neng nih pengen punya imam. Pengen punya imam di samping ganteng, soleh. Mau nggak Neng? Neng, jawab semuanya, mau nggak Neng? Jujur, panggilan hati Lutfi. Bukan bedanya, bukan Neng? Bukan apa? Tapi ilmu dan kesalehan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi perlu diketahui adik-adik semuanya, saat ini hingga detik ini ada salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana caranya anak muda dijauhkan dari majlis taklim, jauh dari para alim ulama, jauh dari para asatidz, jauh dari para abaid. Alhasil jauh dari pengajian. Anak muda zaman sekarang gak kenal pada ngaji. Apalagi kalau belajar ilmu alat keserasannya, udah langkah. Ya Allah ya Rabbal. Makanya mohon maaf, 15 abad yang lalu baginda Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti, dan hari ini sudah kita rasakan. Neng, 15 abad yang lalu Nabi sudah wanti-wanti, hari ini sudah terasa. Hari ini sudah kita rasakan. Tinggal kamu coba berpikir, benar apa kata Ustaz? Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayattabi'ullahu bisalasin baliyatin ulama yurfa'ul barakah min kasbi saniyan yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman as-salisa wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. 15 abad yang lalu baginda Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti, saatnya tiba dari sekolah umatku. Apa yang mereka? Jauh daripada alim ulama dan ahli fikih, artinya jauh dari majlis taklim. Karena sekarang ada nih oknum-oknum tertentu yang berusaha menjauhkan kalian semua dekat dengan asatidz. Betul nggak? Betul nggak? Bahkan informasi yang sekarang saya salah, mohon maaf. Saya kebetulan gabung juga di IPMI di Forsam. Ada IPMI Ikatan Dai Muda Indonesia, saya ikut di situ. Di Forsam Forum Silaturahmi Asatidz Muda Kota Bekasi, di situ saya ikut. Ini mohon maaf, detik ini terupdate informasi yang saya tahu, kelas 1 sampai kelas 3 SD Ustaz tidak pelajaran agama. Nauzu. Ya Allah, masih ada pelajaran agama ya Ustaz, moral bocah begono. Apalagi nggak ada pelajaran agama. Nauzu billahi min. Ini anak muda yang duduk di majlis taklim ini yang luar biasa. Kalau anak-anak muda yang nongkrong di jalan sudah biasa. Tapi kalau perempuan-perempuan, ada semua santriwati cinta dan mahabbah dengan para gurunya, para asatidnya, duduk dan taat kepada mereka semuanya. Insya Allah saat tiba Allah berikan keberkahan hidup bagi antum semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? 15 abad yang lalu ada sekolah umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha, jauh daripada alim ulama dan ahli fikih. Akhirnya Allah murka. Baginda Nabi Garido, saking Garidonya baginda Nabi Muhammad SAW, Allah murka, diturunkan 3 bala besar. Mana itu kata baginda Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah ula'a yurfa'ul barakah min kasbi. Yang pertama diangkatnya keberkahan dari setiap usaha yang kita lakukan. Benar? Betul nggak deh? Usaha kita makin banyak, tapi banyak juga yang di PHK. Benar? Benar nggak? Apalagi udah 3 bulan yang lalu Ustaz, kita lagi saat ini sedang ramai apa namanya deh? Sedang COVID apa deh? Sedang ada ujian apa deh? Virus corona. Kerasa nggak? Kerasa nggak Neng dampaknya Neng? Kerasa nggak dampaknya? Kerasa. Jangankan antum semua sebagai santriwati, Ustaz juga sama kerasa.
Apalagi Ramadan Ustaz, ya Allah nyesek pisan sakitnya mah pisan. Yang biasa tiap minggu 5, 3 ke 4, ya Allah Ramadan Ustaz cuma satu doang Ramadan. Itu juga dipanggil sama DKM malam 27, selebihnya enggak ada. Jadi bukan dari semua, bukan. Ada orang menjadi PHP udah nikmatin aja, tetap berhusnuzon dengan takdir. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Selama hambanya berhusnuzon, berasangka baik, insyaallah Allah akan berikan kebaikan buat hamba-hambanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Di samping kerugian, ketidakenakan perasaan yang sudah kita rasakan, ada nggak hikmahnya yang baik? Ada corona, ada nggak? Ada nggak hikmahnya? Woi, ada nggak hikmahnya? Banyak. Orang tua yang pada sibuk, terutama wanita, kali akhirnya dekat sama siapa? Anak-anaknya. Alhamdulillah. Suami sibuk, bini sibuk, akhir dengan adanya corona jadi pada dekat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, virus corona mah negatif, bininya pada positif. Alhamdulillah. Tapi kan nggak tahu, lalu ngapa yang tahu aja nih? Udah paham bisa. Bahkan salah satu ya, ini ada orang yang bersyukur. Ada orang yang bersyukur susah ada corona. Belum lama saya ngisi acara di daerah Citayam Bogor. Itu nenek-nenek saking girang bersyukur. Apa kata nenek Pak Polisi? Ya Allah, ya ini bantuan banyak banget. Ada bantuan sosial, benar. Bantuan sosial barang sembako, benar saja. Sembako sama duit 600.000. Ada. Di sini ada. Ada nggak? Ada yang kebagian neng? Wih, ada yang kebagian nggak? Ya kasihan anak neng. Sabar. Tapi perlu diketahui itu ada nenek-nenek bersyukur. Apa kata nenek-nenek yang mau polisi bantuan apa? Banyak pisan, duit sampai 600.000. Oh ini nggak tahu nih. Ini bantuan dari corona. Oh si corona tuh kata si nenek. Sampai ngucapin demikian si nenek angkat tangan nih. Apa kata si nenek? Ya Allah Pak Polisi ini si corona baik banget, kita doakan polisi. Mudah-mudahan si corona panjang umur, sehat walafiat, rezekinya berkah dunia akhirat. Pak Polisi harusnya amin malah geleng kepala nih. Udah sehat atau kagak ini? Ya Allah ya Allah. Artinya apa? Ada hikmah. Jangan pernah prasangka buruk dengan takdir Allah. Betul? Betul enggak? Allah menguji Allah menguji manusia nih, tentang orang beriman dengan dua kemungkinan, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang bikin orang tersenyum, ada orang yang bikin nangis, ada orang yang bikin sedih, ada orang yang bikin apa? Bikin bahagia, bikin nyesel dan lain sebagainya. Ini kata Allah di Al-Quran sangat jelas. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kamu dengan keburukan, dengan kebaikan, dan hanya kepadanya saja semua itu ujian kita kembalikan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang pertama diangkat keberkahan tuh. Kalau kita jauh dari najis takdir. Paham? Jelas sampai sini. Poin pertama tuh. Yang kedua, as-saniyah yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Allah utus pemimpin yang zalim. Sekarang kerasa kagak? Kerasa kagak? Kerasa. Guru-guru kita dikriminalisasi, dipenjara, dihabis, dicari-cari kesalahan, bahkan Habibana Rizal, subhanallah tabarakallah. Kita doakan para mujahidin yang memang istiqomah dengan agamanya, istiqomah dengan guru-gurunya, istiqomah dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah pelihara mereka semuanya. Allah jaga mereka semuanya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan berbuat zalim kepada mereka semuanya. Amin. Allahumma ya Rabbal. Dua, yang terakhir, yang paling parah dari yang terakhir. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW kalau sudah kita jauh dari majlis taklim? As-salisah wa yakhrujuna minad dunya bighairi hikmah. Ini puncaknya yang paling terakhir adalah orang ketika diwafatkan dari muka buminya Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa iman. Nauzubillah. Jadi adik-adik kalau zaman sekarang lagi rame-ramenya, zaman sekarang kita perhatiin, jangan gampang percaya dengan orang berpakai sorban, pakai gamis, pakai udeng-udeng, pakai apa namanya ikat kepala tuh, apa namanya Ustaz? Saya lupa. Mama, kalau bahasa orang Citayam mah udeng-udeng. Iya pakai gitu loh Ustaz. Itu mohon maaf. Tapi kalau mereka tujuannya hanya sebatas duniawi, bukan ridho ilahi, nanti mereka tidak menutup kemungkinan menjadi orang-orang yang munafik yang secara tidak langsung kan menjadi ranah agamanya dijadikan unggul buat dunianya. Nauzubillah.
dia pintar agamanya, fakih urusan agamanya, tapi tujuannya hanya sebatas duniawi, bukan menggapai ridho ilahi. Maka ketika Allah murka, diwafatkan mereka dari muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillahi min. Apalagi sekarang, mohon maaf, yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Perhatiin coba. Betul coba tanya teman-teman lu, banyak yang nganggur, betul nggak? Betul nggak? Dek, boleh kita nganggur. Pesan saya cuma satu, tidak yang terbaik, tidak ada penawar yang terbaik dalam hidup dan kehidupan ini, apapun permasalahan hidup kita, kecuali apa? Kata baginda Nabi, alaikum bil mujalasatil ulama. Hendaklah oleh kamu sekalian samperin, jemput, duduk dengan para alim ulama. Yang tadinya gelap, dekat dengan alim ulama jadi ada cahaya. Amin. Yang tadinya kita tersesat, dekat dengan para alim ulama, insya Allah dapat petunjuk. Amin. Yang tadinya mohon maaf tidak ada ketidakjelasan dalam hidup kita, ketika kita hadir di majlis taklim dekat dengan para alim ulama, insya Allah ada tariqat, jalan yang terbaik bagi kita dan petunjuk itu semuanya. Amin. Allahumma ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kealfaannya, karena sebentar lagi saya harus berangkat. Jam 10:30 saya wajib ada di Keranggan. Ada nallahu wa ajmain. Jumpa lagi di radio dan gelombang yang sama. Saatnya tiba, Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Allah pelihara kita dari hal yang kita tidak inginkan. Allah berikan istiqomah kita semuanya, dan mudah-mudahan guru-guru kita yang mengajarkan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Guru-guru kita semuanya berkah hidupnya dunia akhirat. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.